Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walaupun masih tetap dibayang-bayangi dengan si corona ini. Nah, saudara-saudara, mari kita mau belajar lagi akan firman-Nya. Buka Alkitab saudara, buka dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ke-18. Namun seperti biasa saya tidak akan membacakan seluruhnya, hanya ayat-ayat yang penting saja. Maleakhi pasal 3 dimulai dari ayat yang ke-13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Ayat 18 keempat, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah bicara tentang perbedaan. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang benar dengan orang fasik, antara orang yang rajin beribadah dengan orang yang tidak rajin beribadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inti dari ayat-ayat ini sebetulnya gampang saja. Yakni tentang perbedaan antara yang rajin beribadah dengan yang tidak rajin beribadah, saudara-saudara. Sampai hari ini kita masih sering sekali menemukan ada banyak orang-orang Kristen yang menganggap sepele, yang menganggap hanya sebagai rutinitas, yang menganggap hanya sebagai kegiatan di hari Minggu yang namanya ibadah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa ibadah itu sebagai sesuatu yang penting, kalau memang kita merasa diri kita adalah orang yang beragamanya benar, orang yang beragamanya serius, sungguh-sungguh, maka harusnya ditunjukkan dengan ibadah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus rajin ibadah? Mengapa kita harus ibadah? Ada 3 poin. Yang pertama, karena itu perintah Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 23 dan selanjutnya ada banyak, terutama di kitab-kitab bilangan, ulangan, imamat, di sana dijelaskan kitab perjanjian lama, saudara-saudara. Itu karena satu perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan berarti tidak boleh kita langgar. Kita harus taati. Yang kedua, mengapa kita harus rajin ibadah? Yang kedua, pembuktian. Pembuktian bahwa kita ini pribadi yang betul-betul takut dan hormat kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya sekali lagi mengatakan bahwa kita percaya, bahwa kita takut kepada Tuhan, kita mengakui Tuhan itu ada di dalam kehidupan ini, maka kita harus rajin ibadah. Itu buktinya kita takut dan menghormati Tuhan. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 dan juga kitab-kitab perjanjian lama, banyak saudara-saudara ayat ini, saudara bisa baca semuanya nanti. Saya tidak perlu menjelaskannya satu persatu. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus rajin ibadah? Untuk menerima berkat Tuhan. Nah, ini yang paling saudara dan saya rindukan, yaitu untuk menerima berkat Tuhan. Kalau kita tidak pernah rajin ibadah, jangan berharap kita menerima berkat Tuhan. Banyak beribadah, banyak dapat berkat Tuhan. Sedikit beribadah, sedikit dapat berkat Tuhan. Tidak pernah ibadah, ya pasti saudara-saudara tahu. Ya, jangan berharap dapat berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi bukan itu intinya yang saya mau bagikan. Saudara, yang saya mau bagikan begini saudara. Di situ ada ayat-ayat, ada pelajaran rohani yang sangat luar biasa. Waktu kita rajin beribadah, saudara-saudara, maka ada 2 hal. Waktu kita rajin beribadah, maka ada 2 hal penting yang terjadi di sana. Yang pertama, mari kita lihat mari kita lihat di dalam ayat-ayat tadi, Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Di dalam ayat tadi di sana dikatakan akan menjadi milik kesayangan Tuhan selamanya. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita rajin beribadah kepada Tuhan,
maka kita akan menjadi disayangi oleh Tuhan. Kita akan menjadi pribadi kesayangan Tuhan. Katakanlah seorang bapak memiliki 2 orang anak. Yang satu sungguh-sungguh taat dan hormat kepada bapaknya. Yang satu hanya setengah hati taat dan hormat. Kira-kira perlakuan sang bapak apakah sama? Pada dasarnya ya sama, betul. Betul pada dasarnya sama. Namun di dalam banyak realita, di dalam banyak kenyataan, di dalam prakteknya, pasti sang bapak akan lebih interest, akan lebih memperhatikan, akan lebih konsentrasi, akan lebih fokus, akan lebih mengikuti gerakan atau kehidupan sang anak yang betul-betul mentaati, betul-betul rajin datang kepada bapak, menghormati bapaknya, mengikuti apa kata bapaknya, dan sebagainya. Demikian pula lah prinsip ini bisa kita pahami, bisa kita hayati di dalam kehidupan kita, di dalam keagamaan kita, kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Waktu kita rajin beribadah, saudara, maka Tuhan akan menjadikan kita sebagai milik kesayangannya. Milik kesayangannya. Di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, kata Tuhan. Kunya ini Tuhan. Harta kesayangan, saudara-saudara. Bayangkan, saudara-saudara. Saudara mungkin punya harta kesayangan apa? Mobil saudara, emas saudara, kendaraan saudara, rumah saudara, pangkat saudara. Apa yang kita perbuat terhadap harta kesayangan kita? Pastinya kita akan begitu menghargai, pastinya kita akan begitu memproteksi, pastinya kita akan begitu melindungi, merawat, dan sebagainya. Demikianlah perlakuannya Tuhan kepada hidup kita, kepada saudara dan saya, waktu kita rajin ibadah dan kita dijadikan harta kesayangannya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pahami dan jalani prinsip ini sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Rindukah saudara dengan saya menjadi harta kesayangannya Tuhan, menjadi milik kesayangan Tuhan yang akan selalu dibela, yang akan selalu diperhatikan, yang akan selalu dijagai, yang akan selalu ditolong dan sebagainya di dalam perjalanan hidup kita. Poin yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita rajin ibadah, maka ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maleakhi 3 ayat 16-nya. Ayat 16-nya berkata, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Dan selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua, apa intinya yang bisa kita ambil pelajarannya? Berbicara tentang Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang rajin beribadah dengan yang tidak rajin beribadah. Yakni Tuhan akan memperhatikan dan selalu mendengar orang itu yang rajin ibadah. Yakni saudara dan saya. Haleluya. Enak bukan saudara yang dan kasih Tuhan? Hari-hari ini musim pandemi corona. Ada banyak kejadian. Ada banyak dampak-dampak yang terjadi. Segala sesuatu cenderung dilakukan secara online. Baik dalam pekerjaan, dalam hal sekolah, pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita membutuhkan kuota yang banyak. Hari-hari ini saya banyak mendengar. Ada banyak keluhan masyarakat, ada banyak keluhan orang tua untuk harus menyediakan kuota anak-anak. Bayangkan kalau satu keluarga orang tua punya 4 anak yang sedang bersekolah. Saudara kebayang harus membayar, harus menyediakan berapa banyak kuota. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang yang sedang di PHK oleh karena dampak corona. Dan mereka menjerit, akhirnya mereka protes kepada bangsa ini. Mereka protes kepada pemerintah, berdemo dan sebagainya. Itu cara yang salah. Kita harus lari kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar segala keluh kesah kita. Waktu kita rajin ibadah, waktu kita taat beribadah, Tuhan akan memperhatikan, mendengar, bahkan membela segala kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, indah bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh melakukan peribadatan kita dengan rajin, saudara. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi dia, saudara perhatikan, ada kalimat di sana dikatakan bagi dia, bagi orang yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Waktu kita rajin ibadah,
artinya kita taat sama Tuhan, artinya kita mencintai Tuhan, artinya kita tadi menghormati Tuhan. Di awal saya sudah katakan. Dan pada saat itu juga Tuhan akan membela hidup saudara dengan saya. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan memperhatikan segala kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rindukah saudara dengan saya? Kita mau sungguh-sungguh rajin ibadah. Ada banyak cerita-cerita di dalam Alkitab. Saudaraku, saudara tentu tahu siapakah tentang Daud itu. Daud cuma seorang gembala kambing, tapi bagaimana kehidupannya diangkat Tuhan karena Daud rajin beribadah. Siapa lagi? Yosua. Ada banyak lagi yang lain-lainnya, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kunci rahasianya adalah kita harus rajin ibadah. Rajin ibadah. Rajin ibadah pengertiannya bukan cuma hari Minggu, tetapi tiap-tiap waktu, saudara-saudara. Mungkin di dalam kampus saudara ada persekutuan, ada waktu-waktu untuk beribadah. Ikuti. Mungkin di kantor saudara ada persekutuan, ada waktu-waktu untuk ibadah. Ikuti. Mungkin di tempat pekerjaan saudara, mungkin di jalan atau mungkin di mana saudara bertemu, ada kesempatan untuk beribadah. Dan yang paling pertama, yang paling pokoknya adalah ibadah itu adalah waktu kita saat teduh, waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah ibadah kita juga. Ini kesempatan yang indah. Buka pintu hati saudara. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan hidup saudara. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita sungguh-sungguh berkomitmen. Kita mau rajin ibadah. Bukan hanya ibadah hari Minggu. Dikala kesempatan ada ibadah, kita ibadah. Mungkin di komplek perumahan kita. Mungkin di mana-mana. Dan yang terpenting adalah membangun mesbah keluarga. Waktu masa pandemi corona ini kesempatan kita punya, ada banyak waktu bersama keluarga. Membangun ibadah keluarga. Membangun persekutuan keluarga. Di rumah saudara dan saya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada kesempatan saat ini. Bapa, meteraikan firman-Mu. Ajar kami untuk rajin ibadah kepada-Mu. Bapa, bila mana ada penonton, ada pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau masuk, Tuhan Yesus. Jamah hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Kau pulihkan, Kau tolong, Kau berkati. Bila mana ada penonton yang membutuhkan pertolongan, Tuhan berkati semua. Terima kasih ya Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.